Baik teman-teman, kembali kita bertemu di video tutorial manajemen uang bisnis kali ini. Eh, Pada hari ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana menyusun sebuah perhitungan laba rugi usaha. Untuk kali ini memang contohnya akan lebih banyak untuk usaha yang hanya menjual tapi tidak memproduksi ya. Jadi bisa reseller, dropship, toko, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak berkenan dengan produksi. Karena untuk laba rugi produksi dia sedikit berbeda, agak sedikit detail. Ada beberapa hal lain yang harus ditambahkan di sini. Nah, untuk kali ini tapi secara prinsip antara usaha dagang dengan produksi dia tidak berbeda, hanya nanti ada perbedaan nanti kan saya tunjukkan. Eh, jadi kalau ini misalkan kita punya toko lah, dia jual madu, ya misalnya dia jual madu, kemudian dalam sebulan dia berhasil menjual 50 botol, katakan seperti itu ya. Jadi katakan maka yang pertama sekali kita tulis adalah penjualan, karena dia laku 50 botol maka 50 dikali berapa harga jualnya, katakan 100.000 biar gampang ya. Maka omset kita adalah 5 juta. Nah, kalau kita usaha dagang kan otomatis nanti ada biaya modal untuk beli madunya kan. Nah, seperti itu. Jadi itu disebut dengan HPP ya, harga pokok produksi. Ya, jadi tidak mempertimbangkan biaya gaji dan sebagainya. Karena ini usaha dagang, dia ya saya beli madu katakan 50.000 per botol ya kan. Jadi modalnya adalah 50 dikali 50.000. Jadi harga pokok produksinya 2.500.000. Nah, Bang, kayak mana dengan stok? Nah, stok tidak hitung di sini ya. Jadi misalnya saya awal bulan beli 100 botol, kemudian dalam sebulan lakunya 50 botol, 50 botol lagi nggak dihitung dalam sini, tidak masuk dalam perhitungan ini. Tapi dia nanti akan masuk di perhitungan arus kas. Ya, di arus kas ini nanti dia terlihat. Dia menunjukkan kondisi uang cash yang ada di kita, ya, baik dalam bentuk yang kita pegang atau di rekening. Ya, total kaitannya ke sana. Ya. Tapi untuk laba rugi dia tidak perhitungkan itu. Jadi cuma hanya berapa jual kita sebulan, terus barang itu modalnya berapa. Jadi disebut laba kotor. Jadi harga pokok produksi, harga penjualan dikurang harga pokok produksi. Ya, ini bisa penjualan dikurang harga pokok produksi. Lalu selanjutnya apa? Nah, otomatis kan untuk melakukan proses penjualan ini ada biaya operasional. Katakan misalnya kita punya toko, ya kan? Punya toko maka nanti akan ada biaya operasional. Apa saja biaya operasionalnya? Yaitu masing-masing kita beda. Ada mungkin dia punya tenaga kerja, karyawan, gaji, ya kan? Kemudian listrik, ya kan? Kemudian ada ATK mungkin, kemudian sewa tempat, ya, tempat dan lain-lain, ya kan? Dan lain-lain. Tapi ini dihitung semua untuk 1 bulan karena ini kita penjualan 1 bulan. Kalau setahun ya dihitung setahun. Ya, jadi penjualan selama 1 tahun, harga pokok produksi selama 1 tahun, laba kotor setahun, pokoknya semua harus imbang ya. Katakan biaya operasional kita selama 1 bulan adalah 1 juta. Ya, ini hanya contoh saja biar mudah perhitungannya. Ya. Nah, lalu laba kotor itu kita kurangkan dengan biaya operasional maka dapatlah laba operasi. Ini sama dengan dengan laba kotor dikurang biaya operasional. Maka dapat laba operasi. Nah, kemudian karena kita punya alat, mungkin kita pakai komputer, kita pakai HP untuk jualan online misalnya. Kemudian toko kita pakai AC. Nah, itu ada penyusutan peralatan tadi ya. Katakan 1 bulan tuh menyusutlah peralatan tadi itu sebesar 300.000. Penyusutan itu apa Bang? Nah, itu nanti kita diskusikan di tempat yang
lain, tidak di sini. Catat aja dulu ya. Kemudian kita kurangkan, maka dia dapat laba sebelum pajak. Laba operasi dikurang penyusutan. Laba karena ini dia sebelum pajak, keluarlah pajak. Ya, kalau peraturannya kan dia 1%. 1% dari omset. Omset kita 5 juta. Sorry. 1% dikali 5 juta. 50.000, maka laba bersih sama dengan laba sebelum pajak dikurang pajak. Itulah di laba bersih. Jadi setiap bulan ternyata usaha kita memberi laba sebesar 1.150.000. Nah, usaha yang baik adalah ketika angka ini ya, itu sama dengan uang yang ada di kas kita. Jadi setelah kita kurangkan semua, bayar gaji semua, terus di akhir bulan dapatlah kita uang 1.150.000. Nah, itu dia kalau usahanya bagus. Nah, kalau dia nggak sama, nanti kita telusuri di arus kas. Jadi, bang, kami nggak bayar pajak. Nah, kalau tidak bayar pajak, maka inilah dia laba bersihnya. Ini dia laba sebelum pajak, ini laba bersih ya. Tapi karena kita ada pajak, katakan ada pajak, maka laba bersihnya ada ya. Oke, sampai sini paham ya?